Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video terakhir saya mereview Dragon Ball di bulan puasa ini. Dan hari ini kita akan coba review SAE Figure Piccolo Proud of Namekian. Oke, nggak sah rasanya kalau nggak ngoleksi Dragon Ball tapi nggak beli Piccolonya, karena ini salah satu ikonik yang ada di film Dragon Ball-nya. Dan ini saya dapetin di harga 1.100.000, mahal sih memang. Dan kampretnya dia dirilis ulang dan akan dirilis di akhir tahun 2024 nanti, dan lebih murah pastinya. Ya mau gimana lagi, karena saya memang mengkoleksi lini Dragon Ball tapi yang versi Fighter Z-nya. Dengan ini saya kurang yang Mucha ataupun Gohan yang memang belum rilis. Oke, kita review dari packagingnya dulu ya. Ini lumayan tebal packagingnya nih. Tampak depan ada Piccolo dengan wajah barunya yang jauh lebih bagus ketimbang versi oldnya. Lalu di bagian sampingnya ada comic art dari Piccolo ini. Di bagian belakang ada beberapa pose dari si Piccolo yang kayaknya ini benar-benar akurat banget sama seperti di filmnya. Di bagian bawah kira-kira kayak gini aja. Di bagian atasnya seperti ini aja. Dan langsung saja kita lihat apa-apa aja yang didapatkan di figurnya. Oke, kita buka dulu. Dan ini banyak banget sih, part pretelannya banyak banget sih ini. Coba kita lihat satu-satu ya. Oke, part yang terpisah di blisternya ada jubahnya si Piccolo. Jadi jubahnya ini benar-benar kering banget. Dan ini colokan buat dicolokin di bagian belakangnya. Jadi ini bukan kain teman-teman, benar-benar plastik banget ini bahannya. Lalu di sini ada part tangan normal kayak gini. Ini terpisah dari figurnya karena figurnya itu langsung pakai jubah dan tangannya langsung disilang kayak gini. Jadi itu yang menjadi default dari figurnya. Lalu di sini mendapatkan colokan buat masukin stand base-nya. Ini tinggal dicolokin ke bagian belakang Piccolo ini. Nah, itu kan ada dua colokan kayak gini. Tinggal dimasukin aja seperti ini. Lalu dimasukin stand base-nya di bagian belakang. Ini ada yang versi panjang dan juga ada yang versi pendek kayak gini. Berikutnya ada part ini. Part ini diperuntukkan untuk Piccolo kalau dia lepas jubahnya. Karena kalau posisi jubah kan ada colokan tuh. Jadi ininya memang harus dibuka karena harus nyolok jubahnya ke situ. Tapi kalau lagi versi dia nggak ada jubahnya, ini harus dipasang ke bagian belakang agar nggak bolong kayak gitu. Di sini ada juga part tangannya yang sudah buntung, yang kayak abis dipotong oleh Cell. Ada darahnya berwarna ungu kayak gitu. Lalu ada part tangan yang terbuka lebar kayak gini, seperti ini. Ada kuku-kukunya panjang juga. Lalu ada part tangan buat dia ngeluarin jurus makan tuh sapu, ya kayak gini. Lalu ada part tangan yang mencengkram kayak gini. Oke, di sini Piccolo mendapatkan 3 kepala. Pertama, kepala yang botak kayak gini, yang ada antenanya. Ini antenanya bahannya cukup lumayan kaku sini. Oke, ini wajahnya benar-benar mirip banget seperti Piccolo yang saya kenal. Kayak gini, ini yang pertama. Lalu ada Piccolo yang kayaknya marah banget, uratnya keluar semua kayak gitu dan juga mengeram kayak gini. Lihatnya ke samping dia. Dan ada part kepala dia yang teriak kayak gini. Ini udah marah banget sih ini. Kayak urat-uratnya pun juga keluar semua seperti itu. Nah, yang ini part kepala buat ngeganti dengan yang versi dia menggunakan sorban. Jadi itu ini yang versi bersorban. Tinggal dilepas aja di bagian ini ya. Ini bisa dilepas di bagian sini. Nah, kayak gitu. Lalu dimasukin dengan versi yang baru tadi. Tinggal dicocokin aja dengan lubang yang ada di sini dengan lubang yang ini. Kayak gini. Ya tinggal dimasukin aja sih. Tuh, kayak gitu. Oke, dan ini adalah versi yang dia pakai jubahnya, bisa dicopot kayak gini. Nah, dicopot lalu dipasangkan dengan di bagian belakang tadi. Tapi kita review pakai jubah dulu ya. Oke, kira-kira detail di bagian kepalanya seperti itu. Ini mukanya muka Piccolo banget sih. Ya kan? Pokoknya yang keluaran terbaru nih Dragon Ball keren-keren semua figurnya dan mirip banget. Dimana di bagian jubahnya pun dibikin seperti ini. Motifnya berlayer kayak gitu. Jadi dipisah kayak yang tadi saya copot. Lalu detail di bagian tangan yang berlipatnya seperti ini, nanti kita copot. Lalu tangan yang berlipatnya kayak gini. Ini masangnya cukup lumayan sulit teman-teman. Jadi ada triknya sedikit. Kita coba ganti dia menggunakan tangan yang biasa ya. Kita pakai Piccolo versi biasa aja. Caranya kepalanya dicopot dulu. Jubahnya kita lepas saja yang tadi. Ini kita lepas. Lalu kita masukin bagian belakangnya dulu. Terus kayak gini. Harusnya nanti enak ngepasnya. Tinggal lepas aja kayak gitu. Ini enak kok.
Lalu kita pakai kepalanya yang tanpa sorban, yang sudah ada antenanya gitu. Nah, Piccolo banget sumpah, ini keren, ini mirip banget sih. Oke, di bagian kakinya kira-kira seperti ini. Dia tidak seberat Tenshinhan, tapi join di bagian lututnya ini besar juga sih sebenarnya. Yang saya suka di sini adalah di bagian tangannya sih. Tangannya tuh butterfly joinnya bisa main banget. Kayak gini. Ini versi dia seperti ini, bisa kita mainkan lagi, turunin kayak gini. Bisa kita angkat lagi kayak gini. Karena ininya main banget ya. Dan cara melepasnya pun agak gampang sulit sih. Coba kita lepas dulu. Kita lepas kepalanya dulu ya, karena ngeri juga di bagian antenanya tuh. Oke, ini kita copot. Cuma ini nah itu. Nah, kalau memasangnya tuh ininya harus kita tarik ke depan seperti ini. Harus kayak gini ini. Benar-benar bagian ininya nih jauh banget ya butterfly joinnya. Seperti itu. Nih, mundur belakang, ke depannya kayak gini. Oke, kita coba pakai tangan yang biasa ya. Oke, ini masangnya pun juga agak-agak susah juga nih. Ini, lalu pasang ke yang ini. Nah, kayak gitu. Ini versi dia yang sudah nggak ngepalin tangan pakai kepala yang ini. Oke, seperti ini untuk Piccolo yang versi sekarang. Benar-benar sudah terbuka banget. Detail di bagian belahannya pun juga ada urat-uratnya kayak gitu. Lekukannya di bagian belakangnya, lekukannya pun juga jelas banget kayak gini. Detail sampai di serat-serat tangannya pun juga dibikin oleh Bandai seperti itu. Kayak gini. Kalau yang superhero tuh kalau nggak salah warnanya ini, warna pink ini jadi warna kuning. Kalau yang superhero ininya jadi warna merah kalau nggak salah ya. Oke, detail lekukannya tadi sudah, di bagian sepatunya kira-kira seperti itu. Dan ada kaki dari si Piccolo-nya juga kayak gini di bagian sela-sela celananya itu. Mantep, ini detailnya cakep parah. Dan kita coba lanjut ke bagian artikulasinya. Oke, kita coba di bagian kepalanya dulu. Kepalanya harusnya bisa berputar 360 derajat dan tanpa masalah. Kalau nunduk dia sampai seperti ini, nunduknya nunduk banget. Kalau dongaknya, wih lepas langsung. Kalau dongak dia sampai sini aja, secara harfiah kayak gitu. Di bagian lehernya pun juga ada artikulasi harusnya. Oke, ke kiri, ke kanan dia seperti ini. Harusnya lehernya bisa bergerak, cuman ini seret banget nih bagian lehernya. Oke, kita coba yang tadi saya bilang butterfly joy-nya ini benar-benar tuh bisa kayak gini dia. Main banget sampai ke depan sini juga bisa. Tuh. Ini sama seperti Goku kemarin sih. Bisa kayak gini juga posenya karena butterfly joy-nya mainnya sampai keluar gitu dia. Ini fiturnya mantap banget sih. Oke. Bisa dimasukin gini juga. Oke, untuk bentangan tangannya ini sampai segini. Bentangan tangannya sampai sejauh ini. Bicepnya tentu saja bisa diputar karena bisa dicopot juga dia. Lalu di bagian sikunya ini bisa ditekuk sampai sejauh ini. Di bagian pergelangan tangannya bisa diputar kayak gitu. Bisa dimainkan juga kayak gini. Bagian torsonya ini bisa ditundukin dia sampai segini aja. Kalau didongakin dia sampai seperti ini. Kayak malahan keluar ininya. Bajunya langsung keluar dan bolongan di tengahnya kelihatan jadi agak jelek kalau terlalu dongak. Oke. Ke samping dia seperti ini, ke kanan dia kayak gini. Oke, untuk bagian torsonya normal lah. Di bagian kakinya ini bisa diputar seperti ini aja, standar aja kayak gini. Lalu kalau dibentangkan ke depan dia sampai sejauh ini. Ke samping dia sampai seperti ini. Kalau ke belakang dia oke, ke belakang dia mantap. Ini bagian kakinya mantap nih. Kita lanjut lagi ke bagian lututnya. Lututnya bisa ditekuk sampai sejauh ini. Nice. Lagi bagian telapak kakinya ini bisa diputar 360 derajat. Pivotnya pun juga bisa dimainkan kayak gini. Lalu bisa dipatahin juga kakinya yang kayak saya rasa ini kayak Goku kemarin agak loose gitu. Oke, untuk artikulasinya ini bagus. Kayaknya di nomor 2 bagus dari Goku Super Saiyan yang kemarin kita review. Oke, untuk artikulasinya mantap. Oke, ini kalau saya jajarin dengan Goku, dimana Piccolo yang ini bener nih. Piccolo kan jauh lebih tinggi dari Goku kan. Ini masuk nih. Oke, dan inilah semua koleksi Dragon Ball yang saya punya hingga saat ini. Kalau teman-teman lihat, saya fokusnya kemana, sudah ketebak kan? Saya fokus di Fighter Z-nya. Dengan ini saya kurang Yamcha, Gohan kecil atau Gohan besar. Dan kayaknya Broly bakalan masuk ke list yang akan saya beli nanti ke depannya. Gimana menurut teman-teman? Ada yang koleksinya sama kayak saya juga, yaitu Fighter Z? Komen di bawah ya.
Nah itu dia review kita untuk SAF Dragon Ball di bulan puasa ini, dan itu yang terakhir kayaknya. Teman-teman di sini ada yang rindu dengan setup studio yang ada asap-asapnya kayak kemarin? Kira-kira mau review apa di sana nanti? Oke, komen di bawah ya. Nah, saya akhiri videonya. Thank you buat teman-teman yang sudah ngikutin series review Dragon Ball di bulan puasa ini. Nggak banyak sih memang, karena memang nggak banyak yang saya beli. Ya mau lebaran soalnya. Oke, saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini bagi yang belum. Dan saya akhiri video. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.